Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ini udara ini sudah mulai memburuk ya karena musim hujan terus berlangsung dan banyak sekali orang yang sudah mulai jatuh kena flu dan pilek. Mudah-mudahan Anda tetap staminanya dijaga. Jangan lupa minum vitamin, olahraga tetap dijaga. Jadi dengan begitu kita tetap sehat karena sekarang ini butuh orang-orang yang sehat secara fisik maupun pikirannya dalam situasi yang di Indonesia makin amburadul. Dan saya membaca sebuah tulisan yang sangat menarik dari sahabat saya, Mas Antoni Budiawan, seorang ekonom dari PEPS ini, yang dia menyatakan bahwa dalam kasus, dia rupanya mengkritisi pemikiran dari Profesor Romli Atmasasmita, salah satu ahli hukum yang disebut-sebut, diminta pendapatnya oleh KPK untuk menjadikan Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta bisa jadi tersangka dalam kasus Formula E. Dan memang kalau kita baca-baca pendapatnya dari Profesor Romli Atmasasmita menyatakan begitu, ada mens rea dan macam-macam. Dan kemudian saya tergelitik untuk ngajak Mas Antoni bicara karena menurut beliau kalau dalam kasus Formula E itu Anies Baswedan bisa dijadikan tersangka, bisa dipidana gitu, itu Pak Jokowi dan juga banyak pejabat lain yang menggunakan APBN itu bisa dipidanakan juga gitu. Nah, mari kita elaborasi perbincangan ini apa sih maksudnya dengan Mas Antoni. Mas Antoni, gimana, sehat Mas? Ya, sehat. Ya. Semoga sehat terus ya, Bung Hersu. Iya dong, harus. Udara lagi musim hujan udah terus menerus, banyak orang teman-teman yang jatuh sakit juga. Jadi mudah-mudahan Mas Antoni juga tetap sehat ya. Ya. Oke, mari kita elaborasi. Kan biasanya kalau dalam tulisan orang kadang-kadang nggak puas, atau ada juga banyak orang yang malas baca, pengennya denger langsung lah. Apa sih logikanya reason di balik tulisannya Mas Antoni itu? Ya, terima kasih Mas Hersu. Pertama adalah begini, bahwa untuk menjadi negara yang benar-benar bisa maju, setara dengan negara yang maju, jadi harus berdasarkan hukum yang berlaku, jangan dipermainkan. Dan ini juga sama dengan kalau kita ini untuk menegakkan demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan kalau hukum ini berjalan dengan baik. Ya. Nah, pencapresan ini kan terkait dengan memang sudah lama bahwa Anies ini dicalonkan ya, dilaporkan kepada KPK. Digadang-gadang. Dilaporkan. Oh, dilaporkan. Kasusnya Formula E itu sudah lama gitu. Tetapi ya kelihatannya bahwa itu aman-aman saja karena sejauh ini banyak yang berpendapat bahwa itu adalah kesalahan administratif saja. Dan menjadi menarik tentu saja setelah itu dicapreskan gitu. Dan kita lihat banyak sekali yang mau mungkin ya, yang dengar-dengar adalah yang mau mengganjal Anies supaya tidak bisa menjadi capres. Nah, inilah kaitannya dengan demokrasi. Pencapresan Anies ini adalah terkait dengan demokrasi. Kalau hukum digunakan hanya untuk menjegal, maka demokrasi kita tidak bisa berjalan. Nah, itu dasar pemikirannya. Lalu kita lihat kenapa yang saya katakan bahwa hukum ini harus ada kesetaraan hukum bagi semua warga negara. Nah, kalau kita lihat adalah kalau menurut logika Prof. Romli Atmasasmita, yaitu dia katakan bahwa Anies akan memakai baju oranye ya, dengan dua alasan. Pertama adalah sudah ada niat jahat, mens rea. Dan kedua adalah sudah ada tindakan perbuatan jahatan itu, yaitu mengenai actus reus. Actus reus. Nah, tapi deliknya delik apa? Nah, kalau seandainya dibilang bahwa ya kalau ini adalah kesalahan administrasi, mungkin saja saya tidak paham dan saya bukan ahli hukum, tetapi saya bermain dengan logika. Karena perlu diingat Bung Hersu bahwa hukum itu adalah banyak berdasarkan logika. Jadi hukum sendiri dibangun oleh logika. Nah, jadi logikanya adalah kalau ini diterapkan kepada Formula E, lalu apa dampaknya kepada sistem keuangan
daerah dan sistem keuangan pemerintah pusat, APBN. Nah, ini sangat menarik gitu. Apakah beberapa, karena apa? Karena belum lama ini ada laporan dari hasil audit semester 1 dari BPK untuk pemerintah pusat. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa terjadi potensi kerugian negara. Nah, sudah menjadi potensi kerugian negara. Nah, berapa kasus? Ada 15.674 kasus kalau nggak salah yang bermasalah. Nah, jadi kita lihat dengan logika Prof. Romli tadi, lalu apakah ada mens reanya? Ya, apakah ada niat jahat? Ya, kalau sudah terjadi transfer dan BPK mengatakan bahwa di situ yang menerima adalah banyak yang tidak valid, ya, banyak yang tidak berhak. Nah, kalau ditransfer seperti begitu, apakah itu juga kita pertanyakan, apakah ada yang namanya niat jahat untuk melanggar peraturan perundang-undangan? Karena BPK mengatakan bahwa kasus sebegitu banyak adalah melanggar peraturan. Dan tindakannya sudah ada tindakannya, yaitu mentransfer yang tidak valid dan sebagainya. Nah, itulah. Jadi kalau kita kaitkan itu baru satu ya. Belum lagi kalau kita lihat yang apakah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, apakah itu juga ada suatu yang namanya niat jahat, mens rea tadi. Dan apa tindakannya? Karena terkait dengan Perpu itu adalah banyak sekali dana, yaitu penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, yang namanya PCPEN. Dan itu banyak juga katanya yang bermasalah. Dan temuan BPK itu baru hanya semester 1 2020 dan ada potensi kerugian negara 18,37 triliun. Nah, demikian dulu pengantar dari saya, Bung Ersu. Ya, jadi artinya ini kalau katakanlah KPK konsisten gitu ya, dan kemudian menjalankan bukan menjalankan ini, kalau Pak Profesor Ramli ini kan diminta sebagai ahli pidana, diminta sebagai apanya ya, sebagai justifikasinya lah secara hukum gitu ya. Biasanya kan begitu ya, penyidik dalam gelar perkara itu dia minimal ada 2 alat bukti ya, satu alat bukti ini dan kedua keterangan saksi. Keterangan saksi ahli itu menentukan kan begitu ya. Artinya sebenarnya logikanya seperti yang Anda sebutkan, ini banyak sekali para pejabat negara kita, bahkan termasuk Pak Jokowi, yang bisa dipidana dong dan bisa ditangkap oleh KPK. Itulah yang saya katakan bahwa logika dari Prof. Romli Atmasasmita ini sangat bahaya. Bahaya dalam arti secara keseluruhan gitu ya. Kalau ini diterapkan maka akan ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya karena ini kesetaraan hukum, ya kita sebetulnya mendukung. Ya kalau memang ada di situ, ya kesalahan ya silakan. Karena ini adalah proses hukum dan penegakan hukum harus berdasarkan supremasi hukum. Nah, untuk itu kita mendorong. Ya kalau memang Anies bersalah, ya kita harus mengatakan bahwa dia bersalah. Tidak bisa kita ya, atau ada banyak pendukungnya yang mengatakan pokoknya tidak boleh disalahkan gitu kan. Ya kalau memang buktinya menunjukkan ke situ, ya silakan gitu. Tapi yang saya belum mengerti adalah bahwa dikatakan ada 2 tadi ya, 2 kalau kita untuk tindak kriminal itu, tindak pidana itu, yaitu mens rea dan actus reus. Dan pertanyaannya adalah deliknya apa? Ya. Apakah korupsi? Ya, korupsi itu bisa menguntungkan diri sendiri, yaitu mengambil uang itu, atau menguntungkan pihak lain. Dan itu kalau itu delik pidananya tidak ada, itu apa? Apakah pelanggaran undang-undang yang tadi ya dikatakan bahwa ini pelanggaran undang-undang? Apakah ini pidana atau bukan gitu? Nah, inilah yang harus ditelusuri lebih lanjut dan kita akan mendukung bahwa ini harus ditelusuri dan ini juga harus ada equal treatment kepada penyelenggara pengelola keuangan yang lainnya, jadi keuangan daerah dan keuangan pusat gitu. Nah,
Itu kita mendorong sampai secara itu akan terjadi transparan secara sangat transparan. Oke, mari sementara ini gitu ya, kita tidak perdebatkan tapi kita ikuti logika itu ya, logika yang menurut Anda tadi berbahaya dan kira-kira apa saja kira-kira yang bisa digunakan untuk katakan penjara Pak Jokowi dalam hal ini, kita misalnya contoh itu kan supaya lebih konkret tuh. Anda bisa memaparkan proyek-proyek apa saja yang punya potensi sama seperti kayak Formula E bahkan mungkin lebih gitu. Ya, itu jadi banyak sekali. Jadi kalau kita lihat ya, pertama adalah yang sejenis mungkin ya, malah ini terbalik. Yang harusnya B2B menjadi sekarang pemerintah ikut campur dengan APBN, yaitu kereta api cepat Jakarta Bandung. Ya, nah nilainya bahkan membengkak gitu. Dan sekarang pun masih belum ada kejelasan siapa yang akan menanggung pembengkakan itu dan kenapa itu membengkak. Itu jelas-jelas kalau proyek membengkak itu sudah merugikan keuangan negara kalau tidak ada akuntabelnya, ya harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tidak ada pertanggungjawaban ini akan berpotensi sekali merugikan keuangan negara. Nah, BPKP sudah melakukan audit, tetapi mungkin sebaiknya disebar luas supaya publik juga tahu. Nah, itu pertama. Yang tadinya pembengkakan ini, lalu kemudian ada lagi menggunakan dana dari APBN. Ya, sebetulnya yang digunakan data APBN adalah dana penyertaan modal. Ya, itu dari APBN. Nah, jadi itu pertama proyek-proyek itu. Dan kedua adalah kalau kita lihat, kalau seandainya dikatakan bahwa Formula E adalah merugikan, tapi saya melihat atau membacanya adalah secara keseluruhan, termasuk operasionalnya. Kalau merugikan itu, wah, jadi banyak yang yang menargetkan Anies itu lalu dibilang ini merugikan ke negara, ini sudah rugi gitu. Nah, kalau proyek rugi dan kita tahu BUMN kita banyak yang rugi gitu, bahkan ada banyak yang dijual ya kan. Jadi kalau kita lihat semacam Kertajati, Bandara Kertajati, nah itu kita tahu bahwa itu juga rugi dan itu sekarang sudah dikerjasamakan dengan pihak lain, pihak asing. Kemudian juga beberapa proyek-proyek yang dimiliki oleh BUMN yang karya itu ya, Wijaya Karya ya mungkin ya, Utama Karya, saya nggak tahu Utama Karya juga menjual atau tidak. Banyak proyek-proyek yang kemudian adalah rugi, lalu atau mereka terlilit hutang, lalu mereka harus menjual itu proyek-proyek yang dibangunnya itu. Ya, jadi ada di Kuala Namu, ada macam-macam gitu proyek jalan tol. Dan kemudian juga ingat ada LRT, ya light rail transit itu yang di Palembang. LRT di Palembang. Jakarta juga kan? Jakarta juga sampai sekarang malah belum beres-beres itu, kan gitu. Dan itu ya beres-beres juga. Nah ini bagaimana gitu? Jadi banyak sekali yang multi years project ini juga tidak tepat waktunya pengerjaannya. Dan ini banyak sekali potensi-potensi yang identik dengan Formula E. Kalau ini diterapkan, seharusnya adalah ekuivalen atau diterapkan juga di tempat lain. Itu aja yang sebetulnya yang yang publik harusnya melihatnya, harus ada equal treatment tadi. Kesetaraan hukum, itu sangat penting. Oke, tapi kalau kemudian Anda melihat kenapa yang sekarang itu kesannya yang sangat mendapat prioritas itu adalah Anies Baswedan, Anda melihat ini ya nggak lebih dari sebuah proyek politik gitu ya, dan ini sangat berbahaya ya dalam negara demokrasi itu ya. Saya melihatnya begitu, mau tidak mau adalah bahwa ini adalah proyek politik. Pertama adalah begini, bahwa Anies Baswedan itu memang adalah menjadi gubernur menjadi anti klimaks ya, di mana bahwa kemudian yang tidak populer. Lalu kalau kita lihat juga setelah dia menjadi gubernur juga seolah-olah itu dimusuhi, ya seolah-olah. Jadi tidak ada sinkronisasi, tidak ada kerjasama antara pemerintah daerah Pemprov DKI dengan misalnya pemerintah pusat dan juga dengan kementerian. Contohnya adalah
Di mana kalau sewaktu Mandalika MotoGP Mandalika, wah itu ramai sekali dengan apa namanya sponsor iklan-iklan, sponsor-sponsor gitu ya. Ya. Nah, kalau di sini itu kelihatannya sangat sepi sekali gitu. Nah, seharusnya kalau itu ekuivalen, kalau itu sama besarnya, saya kira bahwa Formula E itu sangat untung sekali gitu. Nah, itu pun kalau kita lihat MotoGP, oh ya, sebagai perbandingan mungkin Formula E dengan MotoGP kali ya, di sana katanya triliunan katanya, dan rugi dan sebagainya. Kalau seandainya pun operasional tidak rugi, karena itu banyak sponsor gitu. Jadi kalau sama-sama sponsornya dihilangkan, itu pasti adalah rugi. Tapi kita tahu bahwa memang balap motor ini adalah tidak lepas memang pendapatannya dari sponsor. Jadi kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa di sini mau tidak mau ini dikaitkan dengan perseteruan politik, ya, di mana kemudian tiba-tiba seharusnya tidak dapat tiket ya sebagai capres, tiba-tiba dicalonkan oleh Nasdem gitu. Nah ini sehingga membuat banyak sekali gangguan-gangguan. Nah, pertama adalah gini, ini yang saya sebut sebetulnya adalah demokrasi kriminal ini, yaitu pertama adalah mau diganjel dengan presidential threshold. Sekarang pun Anies masih tidak aman. Itu kan hanya baru Nasdem, karena kita tahu bahwa Anies harus dicalonkan oleh 20 suara atau kursi yang ada di 20%. 20%. Nah, sekarang nggak cukup gitu. Jadi ya memang ini adalah pertama adalah ini menghambat demokrasi ini. Jadi dengan presidential threshold sudah menghambat. Dan itu pun baru satu yang mencalonkan, tapi semuanya di Indonesia ini sepertinya heboh banget gitu ya. Jadi sudah ramai-ramai kalau bisa adalah Anies tidak boleh menjadi capres. Saya tidak melihat bahwa gangguan-gangguan ini, ya, presidential threshold itu adalah bisa berlaku juga pada semua orang, ya. Jadi yang tidak disukai. Jadi inilah bahwa demokrasi kriminal ini yang menghambat demokrasi kita dengan presidential threshold, dan itu tidak cukup bahwa kalau ada beberapa cikal menjadi kalau bisa adalah ditersangkakan. Dan ini adalah yang kedua, bahwa sandera politik dengan kasus-kasus korupsi yang lain-lainnya gitu ya, mereka memang sengaja disandera. Nah, ini adalah untuk jangan berani-berani mencalonkan suatu capres yang tidak didukung lah oleh mayoritas, mungkin oligarki ya. Nah, disinilah bahwa demokrasi kriminal ini bekerja. Jadi dengan dua metode tadi, presidential threshold dan kemudian dengan sandera politik. Ya. Oke, dan ketika dua-duanya itu ternyata tidak menghalangi Anies, makanya kemudian instrumen hukum yang mesti bekerja gitu kira-kira ya, dengan munculnya kasus Formula E ini, Mas Antoni. Iya, seperti begitu. Jadi pada saat ini adalah untuk melapisi bahwa sepertinya ini proyek politik, sebisa-bisanya adalah Anies ini tidak bisa menjadi capres. Ini dugaan saya bahwa kalau kita lihat apakah ini benar-benar masalah hukum atau masalah politik. Nah, kalau ini benar-benar masalah hukum, maka harus diterapkan kepada semuanya. Jadi jangan dicari-cari. Jadi istilah saya adalah jangan yang tidak ada mau dijadikan ada. Padahal yang sudah ada itu akan menjadi terang benderang gitu. Ya. Oke, tapi kan apakah harapan Anda itu tidak berlebihan gitu ya? Bahwa kemudian meminta adanya equal treatment. Kan sejak awal dengan tadi kita bicara soal presidensial threshold 20% itu aja kan itu bagian dari proses untuk menggambat dan supaya tidak terjadi equal treatment kan gitu. Jadi artinya ini pun sebenarnya kalau istilah orang main bola itu lapangannya sudah ditentukan, aturan mainnya sudah ditentukan, dan siapa yang boleh main juga ditentukan, dan yang lebih parah lagi siapa yang menang juga sudah ditentukan gitu loh. Ya,
Nah, itu yang harus kita kritisi terus, Pak. Ya. Untuk menuju Indonesia yang lebih baik, itu adalah proses yang tidak baik. Nah, ini yang harus kita kritisi terus. Terrealisasi kritik-kritik kita, ya kita tidak tahu. Tetapi kita patut menyuarakan. Kalau tidak ada yang menyuarakan, lalu ini dianggap sebagai sistem yang sudah benar dan akan terus berlangsung. Kalau ini disuarakan, dan mungkin ada nantinya ya, kalau kita lihat ini sistem kita sudah semakin memburuk gitu, dengan kondisi yang semakin memburuk, mungkin membangkitkan semangat yang lainnya, warga lainnya, masyarakat, maka ini bisa menjadi suatu kenyataan. Ini kan sebagai seorang ekonom ya, dan tentu selama ini saya mengamati Anda, kan ini Anda lebih juga makro politik, ini berkaitan dengan makroekonomi, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik begitu ya. Kalau kita melihat situasi Indonesia sekarang, ekonomi Indonesia, dan juga pemburukan yang terjadi secara global, apakah rezim saat ini masih terus bisa mengontrol dengan instrumen-instrumen tadi, instrumen politik mereka? Indonesia kita ini adalah produsen komoditas. Dengan adanya kenaikan harga komoditas, dengan inflasi yang sangat tinggi, tentu saja bahwa Indonesia ini diuntungkan. Tetapi pertanyaannya sampai kapan? Nah, bahwa pertama adalah untuk melawan inflasi global, untuk melawan kenaikan harga komoditas, maka bank sentral di dunia ini sudah menaikkan suku bunga acuannya, khususnya The Fed. Itu Indonesia hanya 1% saja, suku bunga acuan Indonesia 4,25%. Maka itu rupiah ini, kurs rupiah ini sangat tertekan, dan sangat tertekan, dan banyak sekali capital outflow, di mana bahwa cadangan devisa juga menurun drastis. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Indonesia tetap mempertahankan suku bunga seperti ini, maka akan terjadi tekanan-tekanan lebih berat lagi terhadap kurs rupiah. Bank sentral dunia masih akan naikkan suku persen, padahal target mereka adalah 2%. Jadi ini suku bunga maka masih akan naik. Jadi suku bunga di Indonesia juga akan naik. Nah, pasti menekan ekonomi. Ya. Pada saatnya, kalau ini berhasil, dan saya lihat adalah kemungkinan di 2023 tahun depan, inflasi akan terkendali. Apa artinya? Artinya harga komoditas akan turun. Nah, pada saat itu Indonesia akan mengalami kesulitan ekonomi. Pertama adalah suku bunga sudah naik cukup tinggi, dan kedua adalah penerimaan negara dari komoditas dan penerimaan negara untuk devisa itu akan menurun drastis, dan penerimaan negara untuk APBN juga akan akan turun. Nah, ini akan membuat tekanan ekonomi sangat berat sekali. Jadi saya pikir badai ekonomi akan terjadi di 2023. Ya. Jadi artinya ini kan faktor-faktor ekonomi ini juga harus dihitung ketika kita bicara soal politik Indonesia gitu ya. Iya. Jadi tentu saja bahwa ekonomi itu akan sangat tergantung sekali dengan politik, dan apakah ini saling mendukung, ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali rezim-rezim yang di mana ekonominya jatuh, ya lalu juga rezimnya tidak bisa bertahan. Itu tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara maju. Artinya apa? Artinya re-election, kalau mereka harus terpilih lagi, mereka tidak akan terpilih. Ya, contohnya misalkan ya Trump cuma 1 kali saja, kemudian karena ada mungkin banyak masalah, Trump itu tidak terpilih lagi. Jadi pasti banyak terkait dengan itu. Dan kita ngelihat bahwa, kita lihat juga di sini, ya kalau ekonomi kita secara fundamental itu bagaimana? Baik atau tidak? Banyak yang mengatakan baik. Tapi kalau kita baiknya ini hanya karena durian runtuh, ya itu harga komoditas, ya, dan kemudian kalau harga komoditas itu turun, lalu kita kolaps, maka fundamental ekonomi kita itu tidak baik. Saya rasa sesederhana itu, dan berarti selama ini pemerintah juga masih sulit, belum bisa
melepas bahwa ekonomi kita ini pembangunan industri untuk menopang ekonomi kita ini tidak cukup berhasil. Seperti kalau kita lihat Vietnam ini sangat luar biasa. Dan ekspornya pun mereka tidak ada komoditas, ekspornya pun jauh lebih besar dari kita. Jadi pertumbuhannya itu sangat luar biasa, pertumbuhan kuartal 2 yang lalu, kuartal 3 yang lalu itu di atas 10% lebih. Jadi, nah inilah bahwa kita harus melihatnya ke situ. Jangan sampai kita melihatnya bahwa kita sangat tergantung dari komoditas. Kalau kita bergantung dari komoditas, maka pembangunan industri lainnya itu sangat terlambat dan pada saatnya komoditas ini tambang dan sebagainya itu akan habis gitu ya. Ini tidak renewable. Nah, disitulah kita akan menjadi negara yang ekonominya akan kembali terpuruk ke belakang. Ya, jadi kalau ibarat orang kita ini cuma menikmati tabungan aja terus-menerus gitu, dan tabungan itu suatu saat akan habis ya ketika tidak ada usaha-usaha lain yang kita lakukan gitu ya. Ya, itulah analoginya karena kita sekarang tinggal mengeruk aja dari bumi ya. Anugerah Tuhan lalu anugerah Tuhan ya kita ini kan, lalu kita jadikan eksploitasi besar-besaran. Di situ pun masih terjadi kerusakan alam ya, di mana kalau kita lihat yang harusnya di bulan Mei atau Juni itu harusnya adalah kalau kita dulu ya musim panas gitu kan ya, musim kemarau gitu. Tapi sekarang kita lihat dari Mei, Juni, Juli ini kok semuanya hujan terus gitu kan. Nah, ini adalah suatu ini, apakah memang iklim di kita ini ada hubungannya dengan kerusakan hutan. Nah, itu juga harus diselidiki. Nah, semoga ini harus bisa dijaga, jangan sampai eksploitasi untuk ekonomi lalu membuat bencana di tempat lain. Yes, oke. Baik, terima kasih Mas Antoni Budiawan, ekonomi senior dari PEPS. Ya. Oke, demikian tadi wawancara saya dengan Antoni Budiawan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.